fakta. Kemudian hal ini diketahui pada saat petugas dari Satuan Sabara bekerja sama dengan Satpol PP Kota Mojokerto melaksanakan kegiatan razia di beberapa kosan yang ada di Kota Mojokerto. Tepatnya di daerah Kelurahan Keranggan, itu didapati tersangka DF, seorang laki-laki berusia 19 tahun, warga Magersari, ditemukan sedang ada di kosan tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap handphone tersangka. Nah, ternyata hasil pemeriksaan handphone ini terdapat foto janin. Berdasarkan pengakuannya merupakan hasil aborsi dengan pasangan kekasihnya berinisial SG, berusia 19 tahun, warga Suko. Dan kemudian oleh petugas Satsabara ditindaklanjuti kepada unit PPA Satreskrim, kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman tersangka DF ini. Didapati obat-obatan yang diduga sebagai obat untuk menggugurkan janin bayi tersebut. Dan dari keterangan dua tersangka, baik DF maupun SG, bahwa hal ini mereka lakukan karena merasa malu tersangka SG yang seorang wanita masih bekerja trading di salah satu perusahaan. Kemudian mereka sepakati membeli obat ini secara online dengan nilai Rp350.000. Nah, kemudian setelah itu tersangka SG mengkonsumsi obat-obatan ini, kemudian dirasakan pengaruh atau reaksinya 10 jam kemudian. Selanjutnya apa yang dirasakan tersangka SG ini adalah badannya merasa meriang, kemudian perutnya terasa sakit akibat kontraksi pengaruh obat. Sehingga tidak lama kemudian janin tersebut keluar dengan ditampung oleh tersangka DF menggunakan ember ini. Dan selanjutnya oleh tersangka DF dilakukan pemandian dengan menggunakan air hangat. Diketahui janin tersebut usianya 5 bulan dan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian selesai dimandikan, dimasukkan ke wadah kendi untuk selanjutnya tersangka DF keluar dari kamarnya menuju ke samping rumah, menggali kuburan untuk janin tersebut sedalam 30 cm menggunakan sekop maupun linggis. Seperti itu. Kedua tersangka dijerat berdasarkan fakta-faktanya pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan, yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda 1 miliar. Dan saat penguburan janin itu Pak, orang tuanya nggak tahu nih? Ya, jadi tersangka DF laki-laki ini berdiam diri bersama ibunya, dan ibunya sendiri juga tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi hubungan tersangka DF dan SG ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Oke. Dan kalau obatnya sendiri itu dari mana, Dan? Apakah tidak ada perkembangan seperti apa, Dan? Ya, ini dibeli secara online. Tadi sudah saya katakan bahwasanya ini merek Misoprostol, ya, dengan kelengkapan obat lainnya berwarna putih maupun yang kuning dan merah ini. Jadi ini merupakan sisa obat yang tidak dikonsumsi oleh tersangka SG. Dan itu berapa kali ya pengakuan tersangka mengkonsumsi obat ini? Ya, sekali konsumsi langsung bereaksi atau berkontraksi selama 10 jam kemudian. Pengedarnya bagaimana, Nek? Ya? Pengedar obatnya itu penjualnya apa dilakukan? Ya, kita masih melakukan penyelidikan karena ini diakses oleh tersangka melalui Telegram. Jadi ada seseorang yang masih kita lakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaannya. Oke? Yang menginisiatif harus melakukan aborsi siapa nanti?
Ya, kedua tersangka ini bersepakat pasangan kekasih DF dan SG. Jadi dua-duanya sudah menjalani hubungan 1 tahun, kemudian ternyata diketahui tersangka SG ini hamil, kemudian mereka sepakat berdua untuk menggugurkannya setelah usia janin tersebut berumur 5 bulan. Untuk orang tua korban yang perempuan itu dan Orang tuanya. kenapa itu jadi tersangka ya? Oh enggak, karena dia tidak mengetahui perbuatan kedua tersangka ini. Jadi hanya diberikan sebatas saksi. Dan izin ditanya itu. Oh. Nah, ini kamu beli di mana? Cara belinya gimana? Coba sampaikan. Kompresornya. Cara belinya di Telegram, terus menyalin nomor teleponnya dan saya WhatsApp Terus apa namanya, cara pembayarannya bagaimana? transfer. Transfer ke rekening. Ya, Ke rekening apa dia? BRI. BRI ya. Atas nama siapa di situ tersebut? Lupa. Ah, lupa. Mas, alasannya apa, Mas? Alasannya, Mas? Coba alasannya kenapa? Aborsi, Mas. Oh, dilakukan aborsi. Mbaknya mungkin bisa jawab, mbaknya. Masih kontrak. Ya soalnya saya masih training di perusahaan, jadi ya nggak bisa apa. Kalau misalnya hamil nggak bisa dilanjutkan. Berapa bulan trainingnya? 3. Sudah 3 bulan training. Boleh disebutkan perusahaan apa itu, Mbak? Ya nggak bisa jawab, nggak boleh. Nah, bidang apa? Bidang apa? Obatnya itu kok tahu itu buat menggugurkan? Obatnya tahu dari mana? Nah, itu coba cara dapat informasi Kalau itu pembelian obat ini. Yang kamu ketik itu Nah, itu bagaimana caranya, Mas? kenapa? Di Google. cari di Google. Nyarinya kamu ketik apa? Jual obat aborsi juga. Oh, jual obat aborsi, maka dapatlah Telegram itu dengan nomor HP-nya gitu ya. Yang dikonsumsi berapa butir, Mbak? Selamat. Itu 5 langsung atau Langsung. Jadi tidur, Rek? Jadi tidur enggak? Nyesel nggak melakukan itu? Iya, Terima kasih, Mbak. Apa penyesalanmu apa? Yang kamu sesalkan apa setelah kamu melakukan ini? Coba sampaikan. Pegang coba. Nangis. Ya, makasih ya. Ini rekonstruksinya tadi gimana? Iya, dan untuk hasil rekonstruksi sendiri dan bisa dijelaskan dan. Ya, jadi Instruksi berapa tekanan? Jadi tadi kami lakukan sekaligus olah TKP atau rekonstruksi terhadap perbuatan kedua tersangka. Dari perbuatan kedua tersangka diperoleh 15 adegan rekonstruksi, di mana kita lakukan ini karena minimnya saksi, sehingga ini mempermudah nantinya penyidik untuk mendapat dukungan alat bukti berupa rekonstruksi. Dan dalam proses ada tambahan adegan baru atau gimana? Tetap atau Ada fakta baru nggak dan dari hasil rekonstruksi dan? Adegan apa tuh? Fakta dari adegan. Ya, tidak ada fakta baru karena memang sesuai dengan keterangan kedua tersangka yang istilahnya kooperatif memberikan fakta sebenarnya yang terjadi, sehingga 15 adegan tadi dirasa cukup untuk pembuktian. Kalau tersangka prosesnya. baru, tersangka ada baru nggak? Tersangka baru tidak ada, belum ada. Ada penulisan lebih lanjut dan untuk penjualan online ini. Iya, oke. Lebih lanjut. Oke?